Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine and healthy. Welcome again in our English class for the 8th grade. Today, I, Mr. Iskandar, will give you a new material. Now, you are going to learn about the use of there is and there are. There is, there are. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu ada. Namun, penggunaannya yang berbeda. There is digunakan untuk bentuk singular. Yang dimaksud singular ini adalah kata benda adalah benda yang jumlahnya hanya satu. Ya, seperti a book, a car, a bike, an apple, an eraser. Dalam kalimat, there is a book. Ada sebuah buku. There is a car. Ada sebuah mobil. There is a bike. Ada sebuah sepeda. There are digunakan untuk bentuk plural, bentuk jamak, di mana jumlah bendanya lebih dari satu. Seperti books, cars, bikes, apples, eraser, kata benda yang berakhiran S di sini. Namun tidak semua bentuk plural itu menggunakan akhiran S. Ada juga yang bukan, seperti contohnya man dari man, ya. Women dari woman, mice untuk singularnya mouse, kemudian children dari kata child. There are books. There are cars. There are bikes. There is. There is digunakan untuk uncountable noun, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Adapun kata benda yang tidak dapat dihitung itu seperti contohnya adalah sugar, yaitu gula, di mana gula kita tidak bisa menghitungnya butiran-butirannya itu. Kemudian salt, dust, rice, money. Money termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung karena dilihat dari nilainya, bukan dari lembaran uangnya. Water, coffee, tea, dan masih banyak lagi kata benda yang tidak dapat dihitung yang tidak bisa disebutkan di sini. Ini contoh kalimatnya, there is sugar, there is salt, there is money, there is water. There are digunakan untuk countable noun, kata benda yang dapat dihitung. Di antaranya pen, pencil, car, cat, table, people. There are 3 pens, ada 3 pulpen. There are 2 cars. There are 2 people. There are 10 books. Kemudian quantifier. Adapun yang dimaksud quantifier adalah kata yang menyatakan suatu jumlah suatu benda, tapi jumlah itu dinyatakan tak tentu, ya, seperti banyak, sedikit, beberapa, dan sebagainya. Penggunaannya untuk countable noun, uncountable noun. Many untuk countable noun, sedangkan uncountable noun digunakan much, artinya banyak. A lot of juga artinya banyak. Some, beberapa. Any, ini adalah bentuk digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi yang artinya juga adalah sama dengan some. A few, a little, ini artinya sedikit. Few, little, juga berarti sedikit. Now, much, many, much, a lot of, ini artinya adalah banyak.
There are many people. Ada banyak orang. Karena people ini bisa dihitung, maka kita gunakan many. There is much water in the plastic bottle. Ada banyak air di botol plastik, di mana air ini memenuhi botol itu. Ya, karena water adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, maka kita gunakan much. There are a lot of people. A lot of juga bisa digunakan di sini. There is a lot of water in the plastic bottle. Jadi, a lot of bisa digunakan untuk countable noun, kata benda yang dapat dihitung, dan uncountable noun untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Some artinya beberapa. There are some cars on the streets. Jadi ada beberapa mobil di jalan. Ya. Beberapa berarti tidak terlalu banyak. There is some coffee in the cup. Nah, ini digunakan juga untuk kata benda yang tidak dihitung. Jadi coffee-nya tidak memenuhi cangkir. Any digunakan untuk kalimat negatif dan tanya. Kalau untuk kalimat positifnya digunakan some. Ya. There are not any students in the classroom. Tidak ada siswa di ruangan kelas. Juga there are not menjadi there aren't. There aren't any students in the classroom. Is there any books on the table? Apakah ada buku di atas meja? Yes, there are. Bagaimana kalau tidak ada? Jawabannya menjadi no, there aren't. There is not any water in the cup. Tidak ada air di cangkir ini. Nah, kita lihat cangkirnya kosong. Is there any coffee in the cup? Apakah ada kopi di dalam cangkir ini? No, there isn't. Bagaimana kalau ada? Yes, there is. Sekarang penggunaan a few, a little, yang artinya adalah sedikit. There are a few students in the classroom. Jadi ada sedikit siswa di ruangan kelas ini. Karena siswa itu dapat dihitung, maka kita menggunakannya a few. Ya. There is little coffee in the cup. Ya, ada sedikit kopi di cangkir, tapi tidak berarti terlalu sedikit. Ya. Sekarang penggunaan few, little. Few and little ini artinya sangat sedikit. There are few people on the street. Nah, perhatikan gambar ini, di mana jarang sekali orang ada di jalanan ini. Maka kita mengatakan there are few people on the street. There is little coffee in the cup. Nah, kita lihat di sini, tinggal sedikit sekali kopi yang tersisa di sini. Jadi makanya kita gunakan kata little. There is little coffee in the cup. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kata benda yang tidak dapat dihitung. Jika benda tersebut ditempatkan dalam suatu wadah, maka yang dihitung adalah wadahnya. Ya, ini. There are 2 bottles of mineral water. Ada 2 botol air mineral. Jadi makanya digunakan there are. Ya, bukan there is. Jadi yang dihitung itu adalah botolnya. Oke. There are 3 cups of hot coffee. Ada 3 cangkir kopi panas. Jadi yang dihitung itu adalah cangkirnya. Oke, kita lanjut ke sekarang sampai pada kesimpulan. There is digunakan untuk singular, yaitu kata benda yang berjumlah 1. Dan kemudian uncountable noun untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Sedangkan there are digunakan untuk plural,
kata benda jamak yang lebih dari satu, dan countable noun dan dapat dihitung. Okay, students, I think that's all for my explanation today. See you next time. Thanks for watching. Goodbye.